Indonesia, negeri yang indah, kaya akan alam dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, kita dianugerahi kekayaan yang luar biasa. Hutan, tambang, laut, dan manusia-manusia pekerja keras. Tapi ada satu hal yang terus menjadi ironi di tengah kekayaan itu. Jutaan rakyatnya masih berjuang hanya untuk bertahan hidup. Perekonomian Indonesia terus bertumbuh. Angka PDB naik, indeks saham mencetak rekor. Tapi pertanyaannya, siapa yang merasakan pertumbuhan itu? Apakah bapak-bapak sopir ojek online yang harus kerja 12 jam untuk membawa pulang 100 ribu rupiah? Apakah ibu rumah tangga yang harus putar otak demi belanja dapur cukup untuk sebulan? Di balik grafik ekonomi yang indah, masih ada 25 juta lebih rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan lebih banyak lagi yang hidup nyaris miskin. Sebuah kesalahan kecil saja bisa mengubah segalanya. Anaknya sakit sedikit, gajinya telat sehari, harga beras naik 1000, bahkan bisa menjadi mimpi buruk di negara yang kaya ini. Di desa-desa, literasi keuangan nyaris tak tersentuh. Di kota besar pun, jebakan gaya hidup dan tekanan sosial membuat anak muda kehabisan uang sebelum akhir bulan. Generasi muda dituntut sukses cepat, tapi tak diberi cukup bekal tentang bagaimana cara mengelola uang. Di tengah himpitan itu, muncul banyak jalan pintas. Judi online, pinjaman ilegal, skema Ponzi, arisan bodong, robot trading, kripto palsu, hingga investasi berbunga pasti. Semua terdengar menggoda karena semua menawarkan mimpi tentang hidup yang lebih baik. Namun sayangnya, kebanyakan dari hal itu adalah ilusi. Kemudian datanglah tekanan, malu karena merasa bodoh, malu karena merasa gagal. Lalu apa yang terjadi kepada mereka? Mereka masuk ke lubang yang sama berkali-kali, karena di luar sana lebih banyak orang yang menjadi predator daripada yang menjadi pelindung. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Yang harus kita salahkan adalah sistem edukasi yang gagal menyentuh mereka. Kita harus salahkan kurangnya akses informasi yang jujur dan praktis tentang keuangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita luruskan pengertian soal investasi. Investasi bukanlah menaruh uang lalu berharap kaya besok pagi. Investasi juga bukan ikut-ikutan beli koin yang viral karena FOMO. Investasi adalah sebuah proses, disiplin, ilmu, dan kesabaran yang dijadikan satu. Investasi dimulai dari pengendalian diri, dari belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, dari membangun pondasi dana darurat, perlindungan kesehatan, dan kemampuan mengatur cash flow. Setelah kita memahami hal-hal tersebut, baru kita bisa bicara tentang instrumennya. Reksadana untuk pemula, saham untuk jangka panjang, emas untuk lindung nilai, dan kripto bagi yang siap belajar dan siap rugi. Setiap instrumen punya risiko. Tidak ada yang 100% aman. Tapi ada satu yang selalu lebih aman dari lainnya, yaitu investasi pada diri kalian sendiri. Ilmu yang kamu miliki tidak bisa ditipu dan juga tidak bisa diambil. Bayangkan jika anak-anak muda Indonesia mulai melek finansial sejak usia belasan. Bayangkan jika keluarga di pelosok desa paham pentingnya dana darurat. Dan bayangkan jika masyarakat kita tidak mudah terhasut janji cuan palsu. Saat itu tiba, kita bukan hanya punya ekonomi yang kuat, tapi juga punya mental bangsa yang merdeka secara finansial. Dan perubahan itu tidak harus besar. Bisa dimulai dari satu orang, yaitu kamu. Kamu yang saat ini mendengarkan ini. Kamu yang mungkin pernah tertipu investasi bodong. Kamu yang pernah gagal. Kamu yang pernah rugi, tapi belum menyerah. Dari pengalaman itu, kamu bisa tumbuh. Kamu bisa belajar. Kamu bisa bantu orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Kamu bisa jadi sumber terang
di tengah kegelapan. Bukan dengan menggurui, tapi dengan berbagi. Bukan dengan pamer profit, tapi dengan jujur membagikan proses. Karena proses itulah yang paling berharga. Indonesia tidak akan berubah hanya dengan satu program pemerintah atau satu influencer keuangan. Tapi Indonesia akan berubah saat jutaan rakyatnya sadar bahwa keuangan bukan soal angka, tapi soal harapan, soal masa depan, dan juga kebebasan. Kita ingin generasi berikutnya tumbuh tanpa takut miskin. Kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam keluarga yang tidak stres karena utang. Kita ingin hidup dengan tenang, dan itu semua bisa dimulai dari kamu. Jangan lelah belajar, jangan malu bertanya, dan jangan berhenti percaya bahwa kamu bisa mengubah hidupmu. Satu keputusan keuangan yang benar hari ini bisa jadi mengubah hidupmu 10 tahun yang akan datang. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk Indonesia. Bersama, kita bisa menciptakan generasi investor cerdas, bukan hanya bisa menghitung profit, tapi yang tahu cara memberi makna pada setiap rupiah yang mereka hasilkan.